Hai semua, gimana kabarnya hari ini? Ya, karena kita hari ini mau pembelajaran online, jadi belajarnya di rumah. Nah, sekarang Bu Holis mau menyampaikan tentang pembelajaran keempat. Coba deh dibuka bukunya halaman 27 sampai dengan halaman 32. Kurang lebih itu materi yang akan Bu Holis bahas. Nah, di pembelajaran keempat, di sini ada materi tentang kegemaranku. Tadi kita udah nyanyi ayah, ibu, kalian, terus di rumah ada kakek, ada nenek. Pasti mereka mempunyai kegemaran. Kegemaran itu apa sih, Bu? Kesukaan. Apa yang kalian senangi? Contoh di kelas Aisyah kan ada yang suka menggambar, ada yang suka nyanyi, ada yang suka ngevlog, ada yang suka baca-baca. Pokoknya banyak kegemaran yang kalian sukai, dan ternyata kegemaran itu bisa mempunyai efek yang bagus buat diri kalian sendiri. Apa Bu Haris kan sering bilang, setiap orang itu pasti punya potensinya masing-masing. Ada yang punya potensi di bidang seni, ada yang punya potensi di bidang matematika, ada yang punya potensi di bidang olahraga. Semuanya adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Nah, sekarang potensi yang sudah kita punya itu bagaimana caranya bisa kita kembangkan. Contoh, yang suka melukis, yang suka gambar, suatu saat bisa menjadi arsitek, bisa menjadi pelukis. Kalian di halaman 27 dan 28 di situ ada lembaran kalian harus mengisi kegemaran keluarga kalian. Sudah membahas tentang potensi dalam diri kita dan keluarga kita. Karena tema kita sekarang di buku 4H tentang tempat tinggalku, kita akan membahas tentang potensi yang ada di tempat tinggal kalian sendiri. Apa sih Bu maksudnya? Maksudnya seperti ini. Contoh, kita itu kan ada yang tinggal di pedesaan, ada yang tinggal di perkotaan, ada yang tinggal di dekat laut. Nah, setiap daerah pasti mempunyai potensinya masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya di halaman 29 di sana ada teks tentang potensi yang dimiliki oleh Sumatera Utara. Kalian boleh dibaca dulu teksnya, potensi apa yang dimiliki daerah Sumatera Utara, dan kemudian kalian bisa bandingkan dengan potensi yang ada di tempat tinggal kalian. Pasti beda dong antara di Sumatera sama di tempat daerah kalian tinggal. Nah, setelah itu di halaman selanjutnya kalian boleh mengisi potensi yang ada di daerah kalian. Setelah kalian tahu potensi apa saja yang ada di daerah masing-masing, ternyata hasil potensi dari sumber daya alam di daerah masing-masing mempunyai efek dalam kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat kegiatan ekonomi itu apa saja? Yang membuat, itu namanya apa ya? Apa ya? Oh iya, betul, namanya adalah produksi, pembuatan. Yang kedua, biasa yang suka ngirim-ngirimin, itu namanya apa? Distribusi. Oke, dan yang ketiga, yang pemakaian. Masih ingat nggak? Itu kegiatan ekonominya apa? Namanya adalah konsumsi. Di buku kemarin kita sudah belajar bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Nah, dari potensi sumber daya alam itu ternyata mempengaruhi kepada kegiatan ekonomi. Mungkin dari Bu Holis cukup sekian. Ada yang mau bertanya, nanti boleh bertanya di grup kelasnya masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa ingat selalu sama Allah. Amin. Dah.